Baik, tidak terasa Bapak Ibu sekalian bahwa sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Untuk itu, mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 148 yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada beliau, kami persilakan. Terima kasih Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun alasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita beroleh yang tak terhingga banyaknya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk dihadir di Zoom alasani sebagaimana setiap pada subuh kita mengurai ayat Al-Quran satu ayat demi satu ayat. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 148 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Min Rian Ningsi, dan kita sudah mendiskusikan dengan Pak Hadril. Mudah-mudahan apa yang kita tanyakan menjadi lebih jelas. Kita bacakan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم إجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Sadaqallahul azim. Wattahaza qaumu Musa min ba'dihi min hulliyihim ijlan jasadal lahum huwa. Kaum Musa telah bepergian. Kemudian maksudnya dalam kasus pergi ke Gunung Sinai membuat sesembahan. Setelah Musa pergi ke Gunung Sinai membuat sesembahan berupa patung anak sapi yang bertubuh dan dapat mengeluarkan suara, mengeluh atau mengeluarkan suara dari emas mereka. Kemudian alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka, tidak pula dapat menunjukkan jalan kebaikan kepada mereka. Ittakhazuhu wa kanu zalimin, bahkan mereka menjadikan sebagai sesembahan. Mereka itu adalah kaum yang zalim. Al-Baqarah ayat 148. Maksud mereka membuat patung anak sapi menurut sebagian mufassir adalah
merupakan suara sapi yang muncul akibat hembusan angin yang dimasukkan dalam rongga patung anak sapi dengan teknik dikenal dengan oleh Semuri. Waktu itu sebagian menyaksikan patung benar-benar patung anak sapi yang bernyawa mengeluarkan suara. Wallahu a'lam, hanya tafsir saja. Kemudian dijelaskan dalam surat Toha ayat 85 Allah berfirman, qala fa innama qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya kami benar-benar telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan Samiri telah menyesatkan mereka. Jadi Allah menguji kaumnya dari Musa dengan setelah ditinggalkan dengan Samiri yang menyesatkan mereka. Samiri menyesat kaum Musa dijelaskan pula dalam surah Toha ayat 88 Allah berfirman, fa akhraja lahum ijlan jasadal lahu huwarun faqalu haza ilahukum wa ilahu Musa panasi. Dari perapian, maksudnya dalam melabur emas, kemudian dia Samiri mengeluarkan mereka untuk patung dengan wujud anak sapi yang bersuara. Lalu mereka berkata, faqalu haza ilahukum wa ilahu Musa panasi. Mereka berkata, inilah Tuhanmu, Tuhannya Musa. Tetapi dia, atau maksudnya Musa, telah lupa bahwa Tuhannya di sini. Al-Toha ayat 88. Kemudian padahal patung itu tidak memberikan jawaban kepada mereka, dijelaskan dalam surah Al-Toha ayat 89. Di situ dikatakan afala yarawna alla yarji'u ilaihim qaulan wala yamliku lahum darran wala nafa. Maka mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, tidak pula kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat bagi mereka. Maka ayat berikutnya dari ayat 148, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apa mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat bicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kebaikan kepada mereka? Maka dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 149 Allah berfirman, walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarjamna wa illam yarhamna Rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Setelah mereka sangat menyesal perbuatannya, setelah itu mereka menyesal dan mengetahui bahwa mereka benar-benar sesat, dan mereka berkata, apa katanya, la illam yarhamna Rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 149. Kemudian kita kembali ke ayat Al-A'raf ayat 143. Itu dijelaskan walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini unzur ilaik faqala lan tarani walakin inzur ila jabalin fa inni istaqarra makana fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu li jabali ja'alahu dakkan wa harra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Musa datang untuk menunjat pada waktu, untuk bermunajat pada waktu yang kami tentukan lebih kurang 40 hari, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, dia berkata, wahai Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku akan melihatmu. Kemudian Allah berfirman, engkau tidak sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika tetap pada tempat setia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Namun ketika Allah menampakkan keagungannya,
kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah sadar baru dia berkata, Maha suci, aku bertobat kepadamu dan aku telah termasuk orang-orang yang pertama beriman. Kemudian dalam surah 42-nya Al-A'raf, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma mikatu bi rabbih arba'ina laila wa qala Musa li akhihi Haruna lubni fi qaumi wa aslih li wa la tattabi sabilal mufsidin. Musa, kami telah menjanjikan Musa untuk memberi kitab yang setelah dia bermunajat selama 30 malam, lalu kami sempurnakan 10 malam itu dengan 10 malam lagi, maka lengkaplah waktu itu yang ditentukan menjadi 40 malam. Kemudian Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku untuk memimpin kaumku, perbaikilah dirimu dan kaummu, janganlah engkau menjadi orang-orang yang merusak, orang-orang yang membuat kerusakan. Kemudian pada ayat 243 Al-Baqarah dijelaskan, alam taro ila lazina kharaju min diyarihim wa hum ulfun hazaral maut faqala humullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun. Di situ dikatakan, tidakkah kamu memperhatikan alam taro ilal ladzina hajaru min diyarihim wa hum, tidakkah kamu memperhatikan orang yang keluar dari kampung halamanmu, di situ dikatakan jumlahnya lebih kurang ribuan, karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberi kurnia kepada manusia, kemudian manusia banyak tidak bersyukur. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 51 dijelaskan, wa iswa'adna Musa arba'ina lailatan summa tahastum ijlah min ba'dihi wa antum zalimun. Ingatlah ketika kami menjanjikan petunjuk atau Taurat kepada Musa melalui munajat selama 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Setelah bepergian kamu menjadi orang yang zalim. Allah menjadikan itu karena membuat manusia sehingga tidak bersyukur kepada Allah, mereka menjadi orang yang zalim. Kemudian kembali kepada patung sapi, anak sapi, dalam Al-Quran itu disebutkan sapi bukan kerbau. Itu ayat-ayat hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran situ mempunyai kelebihan-kelebihan, dan itu pun sampai sekarang tidak ada yang dapat menjawab. Misalnya setelah disediakan ilmu pengetahuan apa kelebihannya, misalnya Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu kalau tidak salah hampir 3 juz, berarti 2,5 lebih. Berarti maka orang menyusui anak itu, ada penafsirkan itu, anak itu diberi ASI sebanyak 2 bulan atau 30 bulan. 2 tahun 2 tahun lebih. Jadi 30 bulan dianggap itu. Itu yang ada yang jawabnya begitu. Tetapi ada keistimewaan dari ayat itu. Hewan itu seperti unta, nyamuk disebutkan, burung disebutkan, semut disebutkan, laba-laba disebutkan. Itu merupakan suatu keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan benda-benda itu. Dikidiku juga Allah berfirman dengan terangan waktu dan segala macam. Berarti ada yang istimewa dengan hal itu. Dan kita tidak boleh membantah. Ya Allah mengatakan demikian, kita terima aja demikian. Tidak disebutkan apa yang kenapa tidak. Nah, begitu kita bertanya, kenapa bukan ini, itu jadi persoalan. Kalau kita mengatakan, kenapa tidak kerbau, kenapa tidak lain, itu disebutkan hewan-hewan itu adalah bagaimana cara Allah mendidik kita. Kita terima itu dengan baik. Itulah tanda kita. Kalau kita meragukan satu kalimat saja, itu perlu dipertanyakan keimanan kita. Itu makanya perlu hati-hati sekali. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat bagi kita semua, meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan kita bersyukur, beristiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan kami, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.